Tapi ada istilah kan gini dok, kalau anak-anak muda, jauh di mata, dekat di hati. Nah sekarang jauh di hati, dekat di mata. Wow, ternyata memang harus hati-hati ya dokter ya, merawat mata ya. Karena kalau anak muda dulu mengatakan dari mata turun ke hati kan ya. Kalau matanya nggak bagus, hatinya nggak turun-turun nanti. Ya, seperti ada seorang pujangga mengatakan dok, aku melihat matamu dan aku kehilangan hatiku, kan gitu. Hati-hatinya diambil. Pagi ini kita akan ngobrol nih, topiknya keren banget, hardliner tentang mata. Dokter nih ada fenomena ya, kita online terus ya kan. Banyak juga tadi seperti Anda sampaikan juga ada di lapangan ya. Ada peningkatan pasien terhadap gangguan mata. Sebenarnya kalau kita bicara soal online terus, artinya kan memang kita tercerap oleh cahaya gadget kita ya, atau laptop gitu ya. Seberapa, apa sih implikasi medisnya sebenarnya yang mungkin dari yang ringan sampai yang berat nih dok? Kalau dari sisi mata sih yang pasti kita sebenarnya sampai saat ini kalau mengenai gadgetnya sendiri itu belum jelas. Tapi yang pasti dari fenomena harus belajar online, terus harus kerja dari rumah, pakainya laptop terus, itu jadinya orang-orang terbiasa untuk selalu lihatnya ke jarak yang dekat. Oh, oke. Nah, jadi kalau jarak dekat terus-menerus seperti ini, itu yang diperkirakan menyebabkan nanti akhirnya orang-orang jadi minusnya nambah, terus matanya juga jadi lebih gampang lelah, karena dia harus lihat terus dalam jarak dekat, itu maksa mata untuk terus bekerja. Kalau istilah medisnya itu berakomodasi. Oh, tapi ada istilah kan gini dok, kalau anak-anak muda, jauh di mata, dekat di hati. Nah sekarang jauh di hati, dekat di mata. Iya. Nah sekarang tetap dekat kok, kita jauhan tapi dekat ya, wah. Jadi dok, jadi dekat dengan laptop atau cahaya atau melihat secara dekat itu nggak bagus ya untuk mata? Untuk jangka panjang nggak bagus. Untuk jangka panjang nggak bagus. Apa yang rusak, apa yang terganggu? Sebenarnya yang terganggu itu lebih, kalau untuk struktur mata mungkin enggak ya. Sampai sekarang belum ada penelitian yang buktikan kalau struktur mata jadi terganggu. Oh. Tapi dia bakal mempengaruhi buat mata mudah lelah. Terus khususnya untuk anak-anak yang usia di bawah 12 tahun lah. Mereka kan masih dalam masa perkembangan. Nah kalau dia lihat dekat terus dalam jangka waktu lama, itu biasanya jadinya dia kurang belajar buat lihat jauh, terus matanya bakal dipicu buat terbentuk yang namanya minus tadi. Bisa nggak mata itu lalu beradaptasi? Karena kita melihat bahwa nampaknya yang digital ini kan tidak berhenti setelah pandemi mungkin akan turun ya. Tapi orang justru meyakini, punya ideologi bahwa, ternyata dengan digital ini bisa loh kita menjalankan kehidupan kita secara sosial pun, secara ekonomi pun juga bisa gitu ya. Jadi juga bisa ya? Iya, kayak sekarang kan saya sudah nggak sanggup lagi untuk mengundang dokter ke studio, ngapain gitu ya. Sudah di sini aja. Nah seperti itu fenomenanya. Jadi narasumber juga banyak kan lewat rumah dan sebagainya. Kegiatan ekonomi juga lewat rumah. Nah ini apakah mata kita bisa beradaptasi dengan fenomena seperti itu atau kecenderungan seperti itu, dok? Atau memang ya sudah, memang kita terganggu dan harus pakai kacamata katakanlah atau apa gitu? Terganggu sih iya. Itu terganggu. Jadi selain faktor yang mungkin terbentuk minusnya, itu ada namanya faktor kelelahan juga, sama ada yang namanya dry eyes atau mata kering. Oh. Jadi mata kita memang nggak dirancang untuk melihat terus-menerus seperti ini. Oh. Dekat terus. Oke. Jadi ini menarik ya, mata kita tidak dirancang untuk melihat benda atau objek dalam jarak yang dekat terus-menerus. Iya. Sesekali boleh, tapi jangan terus-menerus kan gitu kan? Ya. Oke. Jadi bolehlah kita lihat terus dekat ini, tapi harus ingat istirahatnya. Oh. Jadi orang biasanya kalau udah serius kerja, serius siaran sih mesti saya lihat matanya Pak Niksi mesti bergerak nih. Ini kamera saya agak jauh nih dok nih.
Nah, kalau mesti lirik kiri kanan gini itu mesti oke sebenarnya. Matanya mesti berusaha untuk fokus. Apalagi kan kameranya jauh ini Iya, enak. iya. Nah, itu mengurangi resiko juga sebenarnya untuk bentuknya minus. Jadi kalau penelitian itu ternyata orang-orang yang lebih banyak online-nya dengan cara liatin laptop, handphone, itu kecenderungan minusnya naik itu lebih tinggi dibanding orang-orang yang dia cash. Misalnya, ini saya cashin Pak Jose ke tembok saya, ada TV di depan, apa layar di depan. Itu kemungkinan minusnya naik lebih kecil. Oke, oke. Seperti yang sekarang saya lakukan, saya melihat dokter di TV, ya kan, agak jauh kira-kira 3 meteran lah, ya. Kamera sekitar 1,5 meter gitu ya. Jadi itu jauh lebih bagus daripada bener-bener ada di depan mata saya gitu. Wah, ini dideketin ya layarnya. Biar kelihatan. Ini curang nih operatornya ya. Oke, baik. Jadi itu apa yang paling parah, Dok? Dampak yang paling parah dari online terus ini? Kalau saya lihat yang pertama paling parah itu sebenarnya justru di mata minus, karena itu nggak bisa dibalikin, Mbak. Oh, nggak bisa dibuat plus gitu? Masih dibalikin ke normal lagi nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi kalau udah terbentuk dia ya bakal minus seperti itu. Terutama di anak-anak ya. Orang dewasa kadang ya memang udah kaku matanya. Jadi buat dia jadi minus lagi nggak bisa. Oh, harusnya nggak bisa. Tapi belakangan memang saya lihat ada beberapa pasien yang udah dewasa juga. Yang udah setahun 2 tahun kontrol itu stabil. Sejak masuk masa pandemi ini kok datang kontrol minusnya naik. Oh, oke. Jadi walaupun usia udah dewasa dan penelitian sebenarnya di atas usia 10 itu udah jarang ya minusnya naik. Gara-gara pandemi ini ya, penelitian pandemi ini aja. Itu sebenarnya di atas usia 10 tahun kemungkinan naiknya jauh lebih kecil dibanding anak-anak usia di bawah itu. Oke. Tapi ya ada juga. Oke. Wow. Ternyata memang harus hati-hati ya dokter ya merawat mata ya. Karena kalau anak muda dulu mengatakan dari mata turun ke hati kan ya. Kalau matanya nggak bagus, hatinya nggak turun-turun nanti. Nggak lihat gimana mau turun. Nggak lihat bagaimana mau turun ke hati. Nah ini kalau dari case-case yang dokter temui memang ada kenaikan dalam arti pasien yang mengalami mata minus gitu ya. Nah, kalau misalnya mata minus ini tidak dirawat, tidak di di treatment gitu, apakah ada dampak yang serius lagi, Dok? Dampak pertamanya ya minusnya bisa naik lagi. Oke. Terus dampak berikutnya mata kering, Pak. Oh, mata kering. Jadi mata kering ini selalu mengeluarkan air mata begitu? Oh, dia kan kering, Pak. Oh, malah kering ya. Oke. Tapi biasanya memang bawaannya gejalanya beberapa orang malah air matanya keluar berlebihan. Oh, dan lelah tadi, mata lelah ya? Iya, matanya jadi lelah juga. Dan kalau kelelahan ini jangka panjang bukan sekedar lihatnya jadi susah, nggak enak. Beberapa orang itu jadi sering berkedip. Oh. Nah, ada beberapa sekarang yang ngeluh matanya susah dibuka. Oh, waduh, sampai susah dibuka? Iya, jadi dia kalau buka mata katanya harus kelopaknya ditarik dulu pakai tangan. Habis itu udah ya Tuhan. Sampai sejauh itu ya dokter ya berarti ya? Iya. Oke. Walaupun ya secara penglihatan dia rasa masih oke, tapi nggak lama gitu rasanya mulai buram. Padahal udah pakai kacamata. Nah itu akibat mata lelah. Oke. Wah. Nah ini treatmentnya seperti apa sih dok? Kalau katakanlah sudah terlanjur nih ya matanya minus gitu ya. Treatmentnya seperti apa biasanya yang Anda berikan kepada pasien seperti ini? Yang pasti kacamata, Pak. Oh, tapi dokter belum pakai kacamata sampai sekarang ya? Berarti masih sehat ya? Puji Tuhan enggak, Pak. Oh. Kan lihat zoom-nya gini nggak mau lama-lama, Pak. Oh gitu ya. Pantesan nggak mau 1 jam ya. Oke. Jadi harus pakai kacamata itu salah satu solusi atau opsi yang visible ya untuk teman-teman yang mengalami minus ya. Iya, karena kalau dia nggak pakai kacamata kan dipaksain terus. Oh, oke. Jadi matanya harus menyesuaikan terus, itu pakai energi lebih. Itu kenapa mereka lama-kelamaan akhirnya jadi lelah. Jadi kita bantu dengan kacamata, yang harus pakai tenaganya itu diambil alih sama kacamatanya. Mau kacamata, mau soft lens boleh. Beberapa orang memang kalau udah tinggi banget ya pilihannya LASIK. Jadi ini kacamata ini kayak alat bantu lah supaya mata yang sudah minus tadi bekerjanya tidak ekstra untuk bisa normal dalam melihat gitu ya dok ya. Jadi kalau saya terangin ke pasien biasanya saya bilang gini, kacamata itu bukan membuat
dia jadi bisa lihat normal, atau semacam obat dipakai berapa lama nanti udah dilepas matanya normal, nggak bisa. Oh, nggak gitu. Nah, karena itu yang berkembang di masyarakat sih, Dok ya. Jadi kalau pakai kacamata nanti lama-lama normal loh mata lo. Nggak gitu ya. Nggak, kecuali memang waktu awal dia ngukur ya, kadang kita ngukur kacamata itu ternyata dia over minus. Oh, oke. Misalnya minusnya aslinya sebenarnya cuma 1, ternyata kita pas ukur bisa jadi 2. Oke. Nah, itu biasanya fenomena kalau dia kelamaan akomodasi tadi, mata dipaksain, itu biasanya sih anak-anak. Jadi begitu kita ukur, minusnya malah over. Setelah dia pakai kacamata, udah terbiasa, nggak akomodasi lagi, ukur kembali dia normal. Atau misalnya minusnya ternyata cuma 1 tadi. Iya. Jadi jangan dipaksain lama-lama, Pak. Oke, saya nggak akan maksa lagi kalau gitu ya. Mungkin kita harus minta maaf kepada mata kita, karena tapi ada beberapa praktek gitu ya, yang penyembuhan holistik gitu ya. Kadang minta maaf kepada mata, karena saya minta maaf ya karena selama ini kurang perhatian sama kamu gitu kan. Lalu juga memaksakan kamu bekerja lebih extra time gitu sampai malam, lemuran dan sebagainya. Oke, Dok, ini kalau dari sisi ini, Dok, dari sisi food makanan ya. Kira-kira apakah memang ada pengaruhnya nggak sih kita mengkonsumsi makanan-makanan tertentu untuk menjaga kesehatan mata kita? Selain tips Anda tadi ya, saya harus memasang jendela kalau gitu ya di Pindah posisinya, Pak. pindah posisi ya. Nah, jendela baiknya di depan atau di samping kiri, samping kanan baiknya, Dok? Kalau pencahayaan itu? Kalau terlalu terik dari depan itu juga kadang buat mata nggak enak. Jadi dari samping ya? Dari samping boleh, jadi matanya nggak terik silau, karena itu pengaruh ya, mata itu kan punya sel khusus buat nerima cahaya terang dan cahaya gelap. Jadi kalau dia misalnya laptopnya, gadget apapun lah yang dipakai, sinarnya agak redup sedang cahaya yang masuk dari luar terlalu terang, itu mata menyesuaikan cahaya gelap terang itu juga capek. Oh, oke. Waduh. Jadi ya paling nyaman ya kalau memang sinarnya lagi terik mungkin malah, dan jendelanya di depan ya. Dari samping itu sebenarnya ya tutup tirai halus itu, Pak. Oh, yang halus ya. Jadi sinar juga nggak terlalu banyak masuknya. Tapi kalau lagi sekarang mendung ya buka full aja, enak ya ke depan malah. Tapi saya kalau lihat, Dok, seperti yang background Anda itu, Dok. Jadi pemandangan alam warna hijau gitu ya. Sejauh mana itu sebenarnya juga bisa membantu mata kita untuk recovery dan juga ada kekuatan lagi untuk bisa bertugas untuk melihat. Nah, kok Bapaknya jeli ya? Tahu saya milih ini kenapa? Iya dong. Ini kan kalau saya gini dong. Kalau lihat orang Zoom itu saya lihat pertama bukan orangnya tapi backgroundnya dulu. Ini apa ya? Karena yang di belakang itu sebenarnya yang di depan gitu kan. Hatinya kelihatan ya. Hatinya kelihatan. Jadi memang kalau kita lihat pemandangan, apalagi ini sih sengaja pemandangannya gunung, itu arahnya jauh. Jadi walaupun ini gambar 2 dimensi, tapi orang otomatis bakal matanya itu rileks. Apalagi kan ini agak hijau-hijau. Itu memang menurut penelitian warna hijau itu buat mata lebih rileks dibanding warna-warna lain. Jadi kalau nggak punya pemandangan hijau langsung di depan jendelanya, di depan rumahnya, ya bolehlah pasang background hijau. Mungkin screen-nya diganti jadi screen yang lebih hijau. Oke, jadi jadi warna hijau itu jauh lebih ramah terhadap mata daripada merah dan sebagainya. Iya. Oh, karena lebih teduh ya, lebih. Nah, Dok, ini kan ada fenomena juga nih, Dok. Lapar mata ataupun juga cuci mata gitu ya. Ini sebenarnya pengaruh nggak sih sebenarnya? Atau ini hanya dampak psikologi kayak orang jalan-jalan ke mall ya? Lalu melihat ada banyak barang belanjaan yang ingin dibeli, promo dan sebagainya gitu kan. Atau lihat yang indah-indah. Itu pengaruh nggak kepada mata? Atau sebenarnya psikologi aja? Sehingga ada istilah lapar mata atau cuci mata dan sebagainya. Pengaruh ke hati, Pak. Lebih bahagia. Tapi pengaruh nggak kepada medis ke mata? Gini, kalau dia jalan ke mall, dia lihat-lihat keluar, itu lebih baik dibanding dia liatin layar ini kan. Oh, oke. Karena dengan otomatis dia lihat sesuatu yang jaraknya lebih jauh, walaupun itu mungkin masih terbatas dalam satu gedung. Tapi hati-hati sama kantongnya, Pak ya, kalau jalan-jalan. Bocor. Jadi memang itu lebih baik, Pak. Makanya itu ada istilah, Dok. Jadi kalau orang punya pasangan, itu pasti kalau ke mall gandengan. Supaya nggak kemana-mana gitu. Bahaya kalau kemana-mana. Iya ya.
Ini ada Pak Saragi yang tanya nih dok, apakah obat tetes mata efektif untuk mata kering? Obat tetes mata apa dulu, Pak? Iya, nggak disebutin ini. Nah, kalau obat tetes mata ya pasti iya. Jadi itu untuk orang-orang dengan mata kering, kita otomatis pasti sarankan untuk pemakaian tetes mata. Tapi itu yang jenis artificial tears. Jadi dia memang pengganti air mata untuk orang-orang mulai rasa matanya perih, panas, atau mulai kayak Pak Jose bilang kok malah airnya keluar banyak. Nah, air keluar banyak itu penyebabnya banyak, tapi salah satu memang bisa penyebabnya mata kering. Oh, oke. Karena mata kering ya? Iya, jadi orang kena matanya kering, dia paksain untuk produksi banyak. Tapi produksinya itu bentuknya air, jadi air mata itu kan ada beberapa lapis 3. Nah, salah satu lapisannya itu yang berupa bentuknya hanya air. Ada lapisan yang bentuknya seperti minyak, itu bertahan lebih lama. Oke. Jadi kalau yang bentuknya air, kita tetes sebentar, 5 menit, 10 menit, dia hilang, Pak. Ya, beberapa yang dengan teknologi baru, lebih canggih lagi, itu bisa bertahan beberapa jam di mata, jadi nggak perlu terlalu sering ditetesin. Jadi itu mungkin bisa jadi pilihan memang untuk orang-orang dengan mata kering. Karena kalau matanya kering itu penyebabnya bukan cuma kering, terus nggak ada airnya. Kita harus tahu apa yang terjadi dengan mata kalau dia kering. Apa fungsi air mata sebenarnya. Ya. Nah, jadi air mata itu kan bantu juga untuk mencegah kita nggak kena debu. Kalau ada angin lewat, mata nggak kegesek. Dan termasuk matanya sendiri nggak lengket dengan mata, Pak. Itu kelopak mata dan mata kita ada pembatasnya. Walaupun tipis bentuknya air mata tadi. Nah, kalau kering dia lengket, Pak. Lengket ya? Susah jadinya. Nggak bagus kalau lengket pokoknya. Ya. Ada Pak Ferry menanyakan juga, Pak Ferry Kamagi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi gaya hidup digital sulit dihindari karena banyak info-info yang menarik dengan film-film atau game-game. Orang tua harus tegas terhadap anak-anaknya disertai penjelasan-penjelasan dari akibat terutama mata. Diatur disiplin dengan digital pelan-pelan jadi bisa. Jadi begitu ya dok ya kira-kira ya dari orang tuanya ya. Ya, itu fenomena orang tua memang sulit. Kemarin aja saya baru dengar curhat orang tua, dia udah berusaha. Anaknya itu nggak boleh main gadget. Tapi anaknya jenis yang tantrum, Pak. Dilarang langsung nangis. Apa yang terjadi? Itu memang agak sulit, Pak. Jadi yang namanya udah anak itu pernah terpapar. Jangan ke anak, kita aja udah terbiasa nonton YouTube. Mau pindah dari YouTube-nya itu susah. Apalagi anak kecil yang belum mengerti dampak buruknya. Jadi kalau saran saya memang paling bagus itu mencegah. Termasuk usahain jangan kenalin anak gadget dari usia dini. Terlalu dini ya? Iya. Jadi mereka udah terbiasa kan, karena orang tua kalau nggak dikasih gadget dia nggak makan. Dikasih baru dia mau makan. Dan kemarin saya kasih tips kecil. Kan dia memang liatin gadgetnya selama dia makan. Tapi coba ajakin anaknya ngomong. Jadi dia makan sambil ngomong juga ke orang tuanya. Jadi dia nggak selalu fokus liatin gadgetnya. Dialihin perhatiannya lah sebisa mungkin. Jadi dia kan udah senang, udah dikasih gadgetnya, udah terpasang di depannya, udah nyala. Tapi kalau kita ngajak ngomong bentar, kadang mungkin sesuatu yang bagi dia menarik, ya perhatiannya bakal teralih. Dia nggak lihat gadget terus. Karena kita sebenarnya kuncinya itu setiap 20 menit harus istirahat. 20 menit istirahat. Jadi Anda pernah ngasih tips ke saya, 20 menit ke laptop, 20 menit istirahat gitu kan? 20 detik istirahatnya, Pak. 20 detik ya? Iya, cukup. Bukan 20 menit. Berarti muridnya salah mendengarkan ini. Saya produsernya, jadi Pak Yurdi nggak kerja. Muridnya salah mendengarkan. Saya pikir waktu itu 20 menit lihat laptop, 20 menit istirahat, 20 tidur gitu ya. 20 menit tidur. Itu nggak sengaja Pak ya, nyuruh waktu. Jadi 20 menit laptop, 20 detik itu memandang lebih jauh ya, jendela atau warna lain gitu ya dok ya. Satu lagi dok, pertanyaan saya sebelum dokter mungkin sibuk dengan profesi Anda nanti ada praktek. Untuk makanan tadi, apakah berpengaruh tidak asupan makanan kepada tubuh kita, kepada mata kita? Pengaruh Pak. Jadi mau dari segi dia kelelahan, dari segi dia mata kering, makanan itu pengaruh. Yang paling dasar itu air Pak. Minum air lebih banyak itu bisa mengurangi mata kering. Beberapa orang itu ternyata habis saya nanya kan, memang buah sayuran bagus. Tapi dia bilang banyak makan buah dok, banyak makan sayur. Terus saya tanya minum airnya gimana? Ya itu kurang dok. Karena sekarang fenomenanya orang takut ke toilet juga Pak. Jadi supaya dia nggak harus ke toilet waktu dia keluar rumah, dia nggak mau minum air.
Nah, ujung-ujungnya karena dia malah kerja seharian di luar, keluar jam 8 pagi, jam 7 pagi, pulang baru jam 8 malam. Jadinya selama di luar itu dia cuma minum air segelas waktu makan siang. Nah, jadinya makanya jadi produksi air juga memang berkurang. Jadi air itu penting. Yang kedua ya memang sayur buah-buahan itu mengurangi kelelahan banget. Oh gitu ya, oke. Ya. Jadi air, sayur dan buah-buahan untuk asupan mata kita gitu ya. Satu lagi dok, saya lihat dokter kan suka dengan olahraga juga nih. Kalau nggak salah terjun payung ya dok ya, suka ya? Aduh, pakai payungnya waktu hujan doang. Oke, dokter ini suka lari gitu ya, menjadi runner gitu ya. Itu pengaruh pasti ya ke mata pasti kan? Ya iya, kalau run itu kan di luar rumah Pak. Oh jadi iya iya. Bukan pelari yang sukanya di treadmill. Saya sukanya keluar rumah, udaranya lebih segar Pak. Selain itu ya mata memang pasti lihatnya lebih jauh. Dan memang beberapa orang bilang sih manfaatnya lari itu kan termasuk aliran darah lebih lancar. Nah beberapa orang itu pandangannya jadi buram ternyata karena aliran darah ke matanya itu kurang. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk itu sih olahraga apapun oke. Oke, tidak harus lari kan ya? Harus lari. Saya sering lari ke Gading Serpong, nggak pernah ketemu dokter tuh. Aduh. Di Gading Serpong yang mana, Pak? Saya nggak berani sih lari di jalan, Pak, takut ditabrak. Oh gitu ya. Saya sering berpacu dengan mobil masalahnya. Oke, dokter terima kasih untuk waktunya di Heartland Coffee Morning. Sudah mengganggu waktu Anda, Dokter Chanelia. Enggak, saya senang kok berbagi, Pak. Wah, berarti harus terus-menerus nih ya. Kita buatkan jadwal rutin nih ya. Boleh, Pak. Oke, terima kasih dokter. Sehat-sehat selalu ya dok ya. Semoga kapan bisa ketemu lagi. Amin, sama-sama Pak. Sehat selalu juga. Ya.